guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan belajar IPA kelas 9 bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia yang part 2. Nah, di part kali ini kita akan belajar tentang reproduksi laki-laki ya guys, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah guys, kalian tahu nggak sih organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Nah, untuk mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki, maka nonton video ini sampai akhir ya, karena aku akan bahas di video kali ini. Jadi guys, pada organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki ini ada dua ya guys. Dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan juga alat reproduksi dalam. Nah, pada alat reproduksi luar ini ada dua guys, yaitu yang pertama adalah penis. Nah, penis ini merupakan bagian luar reproduksi laki-laki yang fungsinya itu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Nah, kulup inilah guys yang dipotong saat seseorang itu dikitan. Nah, terus pada bagian luar juga terdapat yang namanya skrotum. Nah, skrotum ini merupakan bagian yang seperti kantong dan di dalamnya itu ada testis ya guys. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah guys, kita langsung masuk ke bagian alat reproduksi dalam ya. Yang pertama itu ada yang namanya testis. Bentuknya ini seperti bulat telur di dalam skrotum. Nah, fungsinya ini guys untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Nah guys, biasanya guys pada saat antara usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma itu merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Lalu kalau hormon testosteron itu adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki seperti membesarnya jakun dan juga tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya di kumis ya guys. Nah, pada masa inilah guys, laki-laki berada pada masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Yang kedua adalah saluran sperma. Nah, pada saluran sperma ini ada 3 bagian ya guys, tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini fungsinya untuk menyimpan sperma secara sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan lanjutan dan yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Lalu uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk saluran keluarnya sperma dan juga untuk keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya kelenjar reproduksi. Nah, di kelenjar reproduksi ini terbagi menjadi 3 juga ya guys, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cooper. Kita bahas satu-satu ya guys. Nah, pada kelenjar vesicula seminalis ini bentuknya seperti kantong kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Lalu, yang kedua itu ada kelenjar prostat. Ini bentuknya seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam serta mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi dan juga beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, serta seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi.
Nah, yang ketiga ada kelenjar Cooper. Ini bentuknya seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, fungsinya untuk menghasilkan lendir dan juga cairan yang bersifat basah. Oke guys, kita lanjut ke yang namanya spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Nah, biasanya cairan mani tersebut keluarnya pada saat anak laki-laki itu mengalami mimpi basah, guys. Nah, mimpi basah ini pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Nah, lalu apa sih sebenarnya cairan mani itu? Nah, cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, masih ingat kan kalian di mana terjadi proses pembentukan sperma? Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis ya guys. Nah, lalu tahukah kalian bagaimana sih proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis? Nah, supaya kalian lebih ngerti ya guys, kita sama-sama perhatiin gambar ini ya. Nah, proses pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus ini berarti saluran-saluran dan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat perbentukan sperma. Nah, kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap, guys. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 yaitu meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, spermatosit sekunder ini lalu mengalami pembelahan lagi guys, meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Nah, akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Oke guys, segitu dulu video dari aku tentang organ reproduksi pada laki-laki. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nonton part 3-nya ya guys. Bye!